Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kebebasan, salam sehat, salam Nusantara untuk kita semua. Saya Adinda Tentriangke Muchtar, Chief Editor Suara Kebebasan, portal dan aktivisme Gerakan Libertarian di Indonesia. Mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak untuk Mas Nurholiso Ibnu Aman. Beliau adalah doctoral researcher di University of Edinburgh. Lumayan lama saya. Betul, betul. Nah, untuk teman-teman yang belum mengenal apa itu Suara Kebebasan, silakan cek di suarakebebasan.id. Lalu kita ada juga sosial media di Line, Twitter, Instagram, Facebook fanpage, dan juga ada rekaman-rekaman diskusi-diskusi kami di kanal YouTube Suara Kebebasan. Nah, Liberty Talks adalah satu dari sekian kegiatan Suara Kebebasan yang kami rutinkan sebulan sekali. Dan pada dasarnya seperti artikel dasar libertarian ingin memperkenalkan tentang apa sih gagasan kebebasan itu. Kadang kita berangkat dari sisi konsep, tapi kita juga kadang berangkat dari soal mengenal tokoh. Nah, dalam kesempatan Liberty Talks kali ini bersama dengan Mas Nurholiso, kita akan membahas salah satu tokoh yang sudah tidak asing lagi dan sangat relevan di mana studi Mas Nurholiso dilakukan, yaitu di Scotland. Saya tidak akan berpanjang-panjang karena saya pengen juga dengar lebih banyak nih soal tokoh yang satu ini, Adam Smith. Gitu. Mungkin kalau teman-teman yang belajar entah dari pelajaran ilmu sosial atau tata negara, mungkin lebih ingatnya soal Wealth of Nations, Invisible Hand, dan sebagainya. Dan mengapa Adam Smith dikatakan sebagai bapak yang memelopori sistem kapitalisme. Dan kalau nggak salah nih Mas Nurholiso, Adam Smith itu juga katanya dikritik ya, katanya ibaratnya ya dia hanya mengkompilasi atau mensistematiskan apa-apa yang sudah dia pelajari, misalnya dari Hume dan yang lain-lain, dan membuild up dari situ. Tapi apapun itu, penting untuk mengetahui tokoh-tokoh ini, untuk mengetahui juga mengapa konsep itu muncul, konteksnya apa, dan what it means gitu ketika kita ingin mengetahui lebih banyak mengenai gagasan kebebasan, plus khususnya ketika bicara kapitalisme. Tapi tentunya ini akan ada sejarahnya ya, makanya kita ingin dengar banyak dari Mas Nurholiso. Tidak berpanjang-panjang, saya persilakan Mas Nurholiso. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kalau di Jakarta, selamat siang kalau saya di UK ini. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang disampaikan Mbak Dinda, topik kita hari ini itu adalah tentang hidup seorang tokoh libertarian gitu ya, Adam Smith. Kenapa Adam Smith? Karena saya sudah 2 tahun lebih ini tinggal di sebuah kota di UK, namanya kalau cari di Google mungkin Edinburgh gitu, tapi kalau orang sini bacanya Edinburgh. Dan saya waktu datang juga tidak tahu banyak ya tentang kota ini. Bahkan ini pertama kali waktu itu saya datang, belum pernah karena liburan atau apa sebelumnya belum pernah. Ternyata setelah sampai di sini, ini kota yang sangat berpengaruh dalam pemikiran-pemikiran manusia, peradaban manusia dalam berbagai bidang. Saya sendiri masih sambil nemu dan terkejut tentu dengan senang gitu bahwa ternyata di kota ini tuh menginspirasi ilmu pengetahuan. Salah satunya kebetulan karena bidang saya ekonomi adalah ekonomi gitu, dan nanti kita akan bahas secara khusus Adam Smith. Tapi sedikit iklan, kalau punya rencana jalan-jalan misalnya ke UK, jangan lupa ke Edinburgh ini. Kalau penggemar Harry Potter ada, karena Harry Potter juga lahir di sini. Kalau penggemar Sherlock Holmes boleh, karena Sherlock Holmes juga lahir di sini. Lengkap ya Mas? Lengkap. Kalau subjeknya biologi misalnya Charles Darwin, itu ada kos-kosannya di sini. Kalau penggemar DNA atau itu, jangan lupa dulu kita pernah cloning domba ya Mbak ya, tahun berapa itu pernah masuk berita kan, untuk pertama kali kita bisa mengklon binatang. Di situ juga. Ini di sini juga gitu. Luar biasa. Nanti tour guide-nya berarti Mas Nurholiso ya? Oh boleh, ada harga spesial khusus Special untuk PhD gitu loh. untuk para followers Suara Kebebasan. Jadi apapun bidang yang menjadi interest kita itu
kalau diurut-urut jangan-jangan sampai juga ke sini ke Edinburgh. Tapi untuk hari ini kita topiknya adalah Adam Smith saja ya. Baik, saya coba share screen. Kalau sudah tampak mungkin boleh dikabarin. Apakah sudah tampak? Belum. Belum ya? Masih di jalan kayaknya. Masih di jalan. Kayaknya dia masih cloning deh. Masih. Padahal tadi lancar ya, Mas? Iya. Ya begitulah. Kalau di sini saya sudah muncul sih. Iya. Slide 1 udah. Jadi ada beberapa slide ya, sebenarnya bukan kayak kuliah atau bukan, cuma untuk membantu membayangkan gitu ya. Saya ajak jalan-jalan lah, lihat gambar-gambar di Edinburgh ini. Bagaimana? Sharing. Di saya nih belum muncul. Teman-teman mungkin di sini. Ini Mungkin baru ada nih. yang... Sudah mulai has started. Sudah. Boleh full screen, Mas. Tuh. Biar kelihatannya lebih. Yes. Oke. Sudah full screen ya? Oke. Sudah. Kita mulai jalan-jalannya ya, jangan serius-serius amat. Jadi sebenarnya ya zaman dahulu tidak ada fotografi gitu. Jadi kita tidak pernah tahu sebenarnya wajah Adam Smith itu seperti apa. Tapi dari catatan atau deskripsi teman-temannya itu kira-kira wajahnya seperti ini konon gitu di gambarnya. Kemudian latar belakangnya itu adalah kota Edinburgh di zaman dahulu. Gitu. Kalau sekarang ke sini ya masih seperti itu juga gitu ya. Kalau di UK itu kan nggak ada yang berubah, mau berapa ratus tahun lalu sampai sekarang seperti itu. Ada perbukitannya, kemudian ada Old Town, ada New Town gitu. Nah, saya ngajak jalan-jalan kita sesuai judul ngobrol hari ini adalah Life and Ideas gitu. Jadi kita akan coba mengikuti perjalanan hidup Adam Smith ini mulai dari dia lahir sampai meninggal dan beberapa momen gitu ya atau momentum dalam perjalanan hidupnya yang sebenarnya cukup singkat ya. Dia usianya berarti tidak sampai ya 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Oke. Jadi dalam bagaimana seseorang yang dalam hidup singkatnya itu bisa begitu berpengaruh sampai sekarang orang masih menyebut-nyebut namanya gitu, masih membahas pemikirannya gitu. Ini kira-kira ya perjalanan yang nanti kita coba lihat. Pertama dia lahir. Saya pernah nih ke tempat ini. Jadi saking penasarannya saya cari gitu kan tempat lahir Adam Smith. Adam Smith itu lahir di sebuah kota kecil namanya Kirkcaldy. Kalau dari Edinburgh tempat saya naik bus mungkin sekitar 2 jam. Sayangnya tempat lahir beliau ini sudah demolish. Jadi kalau ke sana cuma akan ketemu plaknya seperti ini. Jadi oleh pemerintah dikasih plak gitu bahwa rumah Adam Smith itu sudah remove. Kemudian dikasih plak ini supaya menjadi pengingat bahwa disinilah sebenarnya lahir tokoh seorang Scottish yang menjadi intelektual dunia gitu. Born in Kirkcaldy. Sekarang itu sudah jadi toko ya, jadi persis di sebelah. Jadi kalau plak ini sebenarnya persis di bawah lampu yang ada di sebelah toko Greg sih. Di bawah lampu ini ada plak. Jadi sekarang ini adalah sebuah apartemen biasa, padahal dahulunya itu rumah. Adam Smith lahir tidak sempat melihat orang tua, tidak sempat melihat ayahnya, kayak ayahnya sudah meninggal dahulu. Ya mungkin ini zaman dahulu yang umur manusia agak ya pendek-pendek lah gitu ya, karena banyak penyakit dan belum banyak pengobatan yang bisa kita ketahui. Tidak jauh dari rumah ini itu ada pantai. Saya juga iseng saya datang ke sana karena konon dahulu Adam Smith ini orangnya personalnya eksentrik gitu ya, unik. Jadi tidak sosial. Kalau ngomong tuh seperti mungkin kalau zaman sekarang ya model-model Elon Musk gitu ya, yang tidak pandai berkomunikasi. Jadi konon dia tuh kalau lagi bingung, lagi pusing atau lagi memikirkan sesuatu, dia tuh jalan sendirian di pantai. Jadi bayangin, bolak-balik gitu di pantai. Itu bagaimana teman-temannya mendeskripsikan seorang Adam Smith. Tapi dia cukup cerdas, cukup intelektual, sehingga ketika lulus dari SMA lah ya kan. Tapi zaman dahulu tuh lulus SMA umurnya masih 14-15, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan SMA tuh 18 gitu, 14-15.
diterima di University of Glasgow, yaitu masih di Scotland sendiri. Belajar filosofi dari filosofer yang namanya Francis Hutcheson ini. Karena dia itu pandai, dia dapat beasiswa ke Balliol. Balliol ini salah satu college di Oxford. Jadi pindahlah dari Scotland ke England. Mungkin kalau ada yang belum familiar, United Kingdom itu ada empat nations ya. Nah, yang sering dalam bayangan kita itu adalah England sebenarnya, Inggris itu. Tapi ada juga nation lain, Scotland seperti tempat saya ini, lalu ada Ireland dan ada Wales. Nah, Scotland ini sebuah bangsa yang berbeda sebenarnya. Jadi memang dalam negara yang sama, United Kingdom, tapi itu sebuah bangsa yang berbeda. Jadi Adam Smith, seorang Scottish, waktu itu mendapat beasiswa untuk belajar ke English University, England. Dan apa kata dia? Dia nggak happy di sana. Dia nggak happy. Dia merasa pendidikan di England itu lebih rendah kualitasnya. Bayangin dia bilang seperti ini tentang English University, lebih rendah. Dia bilang English education and teachers itu sudah apa? Cuma mengajar itu cuma pura-pura katanya. Pretense, bahkan nggak bisa berpura-pura lagi, nggak bagus gitu. Jadi dia nggak happy. Jadi dari scholarship yang harusnya 4 tahun, itu cuma 2 tahun beliau sudah pulang gitu, keluar gitu. Ini belajar apa sih gitu gitu. Jadi dia sebagai Scottish sudah merasa nggak ada manfaatnya belajar di Inggris. Ini mungkin ada hubungannya dengan nasionalisme juga ya. Kalau pernah nonton film Braveheart-nya Mel Gibson ya mungkin paham betapa nasionalisnya Scottish itu. Apalagi ini era-era ya mereka waktu itu sudah berdamai tahun 17-an ini, tapi mungkin masih ada semangat-semangat nasionalisme itu. Anyway, kemudian dia kembali ke Scotland. Zaman dahulu pekerjaan itu bukan seperti yang kita bayangkan ke kantor lalu datang jam 9 pulang jam 5. Di sana ada pekerjaan yang namanya mengajar gitu. Jadi apa yang Adam Smith lakukan waktu itu pulang mengajar mungkin dapat undangan mungkin seperti saya kayak gini ya, tapi bukan pakai Zoom gitu, ngajar dibayar. Lama-lama mulai terkenal karena dia memiliki tadi, walaupun dia itu social interaction-nya kurang, tapi when it comes to academic itu bagus, rasionalnya bagus, argumennya bagus, orang senang datang, bahkan mau membayar tadi gitu. Karena terkenal, kemudian Adam Smith ini direkrut menjadi, kalau zaman sekarang kita bilangnya apa ya, guru les gitu kali ya. Guru les, tapi guru lesnya anak orang kaya. Jadi uangnya tambah gede lagi gitu. Jadi guru les cuma private. Bahkan saking private-nya, dia diajak, jadi kalau misalnya anaknya ini keliling liburan atau kemana itu karena orang kaya, ya bareng private tutornya ini, jadi Adam Smith mendapatkan kesempatan untuk keliling Eropa dan dia bisa bertemu dengan tokoh-tokoh, detailnya mungkin bisa cari baca di biografi beliau, tapi tokoh-tokoh besar di zaman itu yang menginspirasi. Jadi dalam perjalanan keliling Eropanya mulailah itu dia menulis catatan-catatan, mungkin 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman gitu. Catatan-catatan yang kemudian dikumpulkan dan diterbitkan. Ini yang kita kenal pertama sebagai buku pertama beliau, yaitu The Theory of Moral Sentiment. Saya tambahkan sedikit. Jadi sepulangnya dari perjalanan Eropa itu, Adam Smith mendapatkan pekerjaan akhirnya sebagai profesor. Kali ini beneran pekerjaan akademik yang nyantol ke sebuah university. Gitu. Tapi universitasnya di University of Glasgow, bukan di Edinburgh. Karena alma mater beliau waktu itu University of Glasgow. Jadi Professor of Moral Philosophy. Jadi kumpulan kuliahnya, kemudian catatan perjalanannya selama di Eropa, itu yang diterbitkan menjadi The Theory of Moral Sentiment. Apaan sih ini Theory of Moral Sentiment gitu?
kok sentimen gitu. Yang dimaksud oleh teori moral sentimen ini sebenarnya adalah melihat ke dalam, kalau kita tuh bisa melihat ke diri kita gitu ya, ke dalam tubuh kita itu. Itu seperti kenapa sih manusia itu berbuat sesuatu. Jadi ini jauh dari ekonomik, belum ngomong ekonomik, jauh dari libertarian, belum. Makanya ini jatuhnya masih ke filsafat sebenarnya. Kalau zaman dulu namanya moral filosofi. Adam Smith menggunakan istilah impartial spectator. Jadi bayangkan diri kita itu mungkin bisa keluar dari roh. Jadi kayak kita punya roh lalu keluar dari tubuh kita. Lalu kita melihat diri kita sendiri. Jadi seperti spectator yang imparsial karena kita udah keluar dari tubuh kita. Nah, roh yang keluar dari tubuh kita itu kemudian melihat ini kenapa sih yang namanya Nurkholisah ini bersifat A, kadang bersifat B, kadang itu egois, tapi kadang itu juga mau berbagi. Nah, itu yang ditulis di buku ini. Utamanya adalah membandingkan dua sifat mendasar kita. Boleh kita cek masing-masing ya. Kita tuh punya self interest, tapi kita juga punya simpati. Apa itu self interest? Ya misalnya kayak kita tuh kalau ngantri ya pengen paling depan gitu kan, supaya cepat duluan. Kalau di jalanan pengen lancar karena pengen buat diri kita. Tapi kita juga punya simpati at the same time. Bukan kayak ini kayak kontradiksi gitu ya. Walaupun kita ingin paling depan waktu ngantri, tapi kita juga kayak malu kalau ada orang yang sudah ada di depan kita, lalu kita potong antrian dia. Kan kita jadi simpati, bukannya dia kan udah datang duluan ya, harusnya dia dong di depan. Jadi dalam setiap detik kehidupan kita itu ada konflik antara ingin memuaskan ego, self-interest, dengan bersimpati kepada orang lain. Kita ingin ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, tapi juga kita pengen berbagi. Kan aneh gitu. Itu yang teori yang coba diselesaikan gitu, dijelaskan oleh Adam Smith. Jadi bagaimana kita sebagai individuals itu look after ourselves, tapi kita juga punya moral gitu. Kita merasa mana yang salah. Janganlah kita berbuat begitu karena ada orang lain dan seterusnya. Nanti di dalamnya juga ada topik-topik, wah ini berat nih topik-topik kayak apa itu adil gitu kan, justice, virtue, apa itu kebaikan, apakah perlu punishment, apakah perlu reward. Mungkin ini nanti kalau kita punya episode kedua ya Mbak, atau nanti ada kesempatan lain bisa kita perdalam. Tapi ini adalah buku pertama yang kemudian menjadi basis bagi buku-buku berikutnya. Nah, tadi Mbak Dinda sempat menyebut ada namanya David Hume. Betul. Jadi David Hume ini salah kedua. Jadi kalau tadi Adam Smith itu udah satu tokoh kebanggaan Scotland, ini tokoh lain itulah David Hume. Saya kebetulan karena background-nya bukan humanities, jadi ya saya dulu belajarnya teknik. Kalau humanities macam filsafat atau sosial mungkin sudah familiar lebih dahulu dengan David Hume. Saya baru tahunya setelah saya di sini gitu. Setelah saya ketemu patung David Hume ini dan bertanya-tanya, saya mulai baca. Ternyata beliau ini juga tokoh besar gitu kan yang berpengaruh. Dan karena hidup mereka itu beririsan waktunya, mereka bertemu dua orang ini, David Hume sama Adam Smith. Makanya ada yang bilang mungkin Adam Smith itu terpengaruh oleh David Hume atau David Hume yang terpengaruh oleh Adam Smith. Tapi pada pokok intinya adalah mereka berdua ini bersahabat. Bersahabat saling mempengaruhi. Bahkan Adam Smith ini boleh dibilang semacam teman baik yang membela David Hume. Jadi kalau ada yang belum tahu, David Hume ini terkenal dengan reasoning-nya ya. Jadi di subdisiplin dalam filsafat yang reasoning berbasiskan data, berbasiskan evidence. Maka bisa dengan mudah kita tebak David Hume ini sangat alergi atau sangat geli dengan agama yang menurutnya sulit
cari evidence atau buktinya. Nggak bisa di reason gitu. Apakah Tuhan itu ada, apakah ada surga dan neraka dan segala macam. Dan David Hume itu berani mengutarakan hal tersebut. Mungkin kita harus menempatkan diri kembali ke tahun 1776 ini ya. Di Scotland itu masyarakat yang sangat religius. Well, seluruh UK pertama itu adalah masyarakat yang religius, Scotland kemudian lebih religius lagi. Jadi ucapan maupun pernyataan David Hume itu sering dianggap sebagai kalau bahasa kita sekarang mungkin penistaan agama gitu ya. Bahkan ketika masyarakat itu mendengar David Hume ini sakit gitu ya. Zaman dulu mungkin udah tanda-tanda ya kalau sakit itu bentar lagi meninggal. Itu menjadi rumor gitu di masyarakat Edinburgh ini. Wah, bagaimana nih si orang yang tidak percaya agama tadi gitu kan? Apakah dia akan menjadi religius setelah sakit dan bentar lagi meninggal gitu. Nah, dalam momen-momen seperti ini Adam Smith itu membela temannya dengan mengambil risiko reputasi kan. Orang biasanya kayak sekarang, kalau kita tahu ada orang yang menjadi musuh masyarakat, apakah kita ingin menjadi temannya? Karena nanti kita juga jadi musuh masyarakat. Gitu. Tapi Adam Smith mengambil risiko itu dengan menjelaskan bahwa David Hume itu tidak sekalipun berubah pandangannya tentang agama misalnya. Jadi mengambil risiko reputasi, menulis betul teman saya segala macam. Jadi ini bisa menggambarkan kedekatan hubungan mereka gitu ya. David Hume meninggal duluan, betul. Bahkan kalau nggak salah tidak jauh dari tanggal penerbitan buku keduanya nanti. Tempat tinggal mereka sebenarnya nggak jauh dari Edinburgh ini, cuma beda beda lokasi. Jadi kalau Adam Smith itu di Old Town, David Hume itu di New Town. Jadi ada kayak real estate baru lah gitu, yang lebih bagus itu di New Town. Gitu. Anyway, itu singkatnya hubungan antara dua tokoh besar ini. Saya tadi bilang bahwa buku keduanya terbit tidak jauh dari tanggal meninggalnya David Hume. Ini tahun 1776. Gampang ingatnya adalah ini tahun dekat-dekat merdekanya Amerika ya, menjadi negara Amerika Serikat. 1776, buku yang kedua dan yang dianggap sebagai magnum opus yang mungkin lebih dikenal daripada buku yang pertama, yaitu Wealth of Nations. Dan lengkapnya bukunya ini sebenarnya adalah An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Jadi kenapa sih suatu negara itu, suatu bangsa atau suatu negara itu bisa makmur? Nah dari sini mulai agak bergeser kan fokus dari ide Adam Smith yang awalnya filosofi agak bergeser, masih filosofi juga sebenarnya, cuma sudah lebih aplikatif gitu kan. Dan ini yang dianggap sebagai menandai lahirnya ilmu ekonomi modern. Walaupun saya sebagai ekonom, kalau melihat atau membaca buku ini masih jauh ya dari konsep-konsep yang kemudian kita kenal. Tapi ini adalah dasar. Adam Smith itu mulai bertanya hal-hal yang mendasar. Wealth of Nations itu kan sekarang kita kenal sebagai PDB, gitu kan, yang kita bahas setiap bulan, tiap triwulan. Kenapa harga saham naik, kenapa harga saham turun, kenapa interest harus naik, kan ini sebenarnya Wealth of Nations, GDP. Memang belum ngomong gimana ngukurnya gitu. Ukuran GDP itu kan baru muncul 1950, jadi masih jauh. Jadi ini foresight 1776 ke 1950 masih hampir 200 tahun lagi sebelum kita tahu bagaimana benar cara mengukur Wealth of Nations itu. Ini juga seperti halnya orang zaman dulu ya, nulis buku itu dari kumpulan catatan-catatan yang udah belasan tahun dikumpulin, baru dijadiin sebuah buku. Dan topik-topiknya ini yang saya kutipkan sedikit, ada division of labor misalnya, productivity, free market. Jadi memang sudah sangat jauh melihat ke depan walaupun belum mampu menuliskannya secara matematis. Nah, coba kita lihat ya tiga topik ekonomi yang dibahas. Kebetulan karena ini bidang saya bisa ngomong lebih banyak dibandingkan moral
filosofi tadi. Yang pertama adalah invisible hand. Ini kayaknya semua orang Indonesia karena pernah SD, SMP, dan ada bukunya, buku paling nggak pengantar ekonomi yang bilang invisible hand, maka ini yang pertama paling kita ingat tentang Adam Smith, invisible hand. Tapi apa itu invisible hand? Intinya Adam Smith itu bilang bahwa negara yang maju itu adalah negara yang penduduknya bekerja untuk kepentingan masing-masing. Bahkan beliau punya kutipan kan yang kalau belajar ekonomi di tingkat universitas mungkin pernah ketemu bahwa kenapa kita punya roti yang tersedia di atas meja itu bukan karena pemberian orang, bukan karena tukang rotinya baik pada kita lalu ngasih, bukan karena tukang gandumnya baik lalu ngasih gandum kepada tukang roti, bukan. Ini karena semua bekerja untuk self interest. Si petani gandum itu bekerja untuk dirinya, tukang roti bekerja untuk dirinya, delivery man bekerja untuk dirinya, dan kita juga bekerja untuk diri kita. Tapi karena kita bekerja untuk diri kita masing-masing tadi, untuk serving our own interest, maka terciptalah supply chain ini, terciptalah sistem yang akhirnya menghadirkan roti, atau kalau dalam konteks Indonesia menghadirkan nasi di atas meja kita. Gitu. Itu karena masing-masing ini punya self interest. Nah, self interest itu yang kemudian seperti tangan-tangan yang tak tampak, invisible, yang tak tampak, yang bekerja menghadirkan padi ke menjadi nasi dan sampai di meja kita bisa buat makan. Tapi jangan lupa untuk bisa terciptanya invisible hand tadi, kata Adam Smith, itu ada peran institusi. Ini kan tadi kita sedang berkompetisi nih, petani A berkompetisi dengan petani B. Mungkin pengumpul padi A berkompetisi dengan pengumpul padi B, kemudian yang nganterin, yang bikin beras itu juga berkompetisi, sampai akhirnya berkompetisi kenapa nyampe di meja kita beras yang itu gitu, bukan beras yang lain. Kalau kita belinya mungkin pakai transportasi online, ya itu kompetisi juga di antara para transportasi online untuk menghadirkan di atas meja kita. Nah, untuk bisa terjadi kompetisi yang baik kayak gitu, itu perlu ada peran institusi. Nah, ini yang mungkin perlu kita ingat, karena seringkali kita dengan mudah mengasosiasikan, oh Adam Smith itu pasar bebas, oh pasar bebas itu ya udah bebas-bebas aja, gitu kan, saling bersaing, dog eat dog gitu, atau saling mengkanibal. Bukan itu maksudnya pasar bebas. Untuk bisa terjadinya pasar bebas itu juga ada peran institusi, ada peran pemerintah. Cuma perannya bagaimana itu yang nanti episode berikutnya gitu ya, kita bahas. Kemudian ide yang kedua dari buku ini itu adalah gross domestic product. Ini jelas karena judulnya aja udah The Wealth of Nations. Nah, memangnya kenapa ini sebuah ide yang revolusioner gitu? Karena sebelum The Wealth of Nations, sebelum buku ini, kekayaan suatu negara itu dihitung berdasarkan akumulasi kepemilikan barang berharganya gitu. Kalau zaman dulu ya barang berharganya gold dan silver gitu. Hasil rampasan perang atau apa gitu. Itu yang dianggap sebagai ukuran kekayaan suatu negara. Maka ide yang didukung saat itu, kalau kita itu pengen kaya, itu adalah dengan merkantilisme, dengan memonopoli, dengan kalau perlu bahkan merampas gitu kan melalui perang gitu. Maka kita akan dapat emas yang banyak, kita akan dapat kekayaan yang banyak. Kita jualanlah sebanyak-banyaknya. Beda dengan free exchange ya, dengan free trade yang dimaksud oleh The Wealth of Nations. Jadi zaman dulu itu negara takut untuk impor, karena impor itu seperti menunjukkan kelemahan gitu ya. Kekuatan itu kan tahu ekspor. Kekuatan itu kalau orang British dulu bisa jual ke Germany gitu kan, atau bisa menaklukkan daerah-daerah koloni kemudian dapat emasnya. Kalau impor tuh kan kayak kita tuh tergantung kepada orang. Jadi zaman dulu tuh impor tuh bukan ide yang disukai. Mungkin juga sampai sekarang ya. Impor tuh kayaknya punya konotasi yang buruk. Padahal kata Adam Smith, kata The Wealth of Nations, ekspor impor itu bagus. Karena itu adalah free exchange. Jadi
pertukaran yang sama-sama bahagia lah, yang sama-sama senang kan. Kita memiliki kelebihan yang bisa kita ekspor, tapi ada negara lain yang memiliki kelebihan yang juga mengekspor, yaitu menjadi impor kita. Dan dalam proses inilah dua belah pihak, kita dan negara lain itu sama-sama meningkat, sama-sama well off-nya naik. Ini kalau belajar ekonomi, ini adalah basis dari comparative advantage. Nanti ada teori comparative advantage namanya oleh David Ricardo tahun 1817. Jadi kelihatan kan bagaimana the wealth of nations ini menjadi dasar berkembangnya ide-ide lain oleh filosofer maupun ekonomis. Karena kalau dicari-cari udah pernah tuh dijelasin sama Adam Smith. Jadi coba kalau berminat nanti dalam episode berikutnya kita lihat teori of comparative advantage yang dimaksud oleh David Ricardo. Bahwa intinya kalau Indonesia punya kelebihan apa sih? Kita punya kelebihan CPO gitu misalnya ya. Itu anugerah comparative advantage kita ya. Itu yang kita ekspor. Tapi kita kekurangan apa? Kita kekurangan kemampuan yang sifatnya high tech gitu. Maka kita impor iPhone, kita impor Android gitu. Tapi dua-dua pihak ini sama-sama happy. Kita dengan misalnya apa? China gitu kan. China-nya meningkat, kita juga meningkat. Itu yang dimaksud oleh Adam Smith. Dan ide yang ketiga adalah division of labor. Nah, kalau ini saya walaupun bukan jurusan ekonomi, tapi saya familiar sekali karena saya dulu teknik industri, dan di teknik industri ini adalah ilmu yang kita pelajari, division of labor. Division of labor itu maksudnya begini. Misalnya kalau di buku Adam Smith ini diambil ilustrasinya adalah pin factory. Jadi ada perusahaan yang membuat pin, yang membuat pin baju lah itu. Kalau kita punya 10 buruh gitu, 10 karyawan, lalu masing-masing coba buat pin, mungkin dalam satu hari kita bisa dapat mungkin 10 pin gitu, satu orang satu pin gitu, atau maksimal 2. Tapi kalau kita division of labor, misalnya nih, buruh yang pertama, itu yang bagian gambar doang, gambar aja doang. Gitu. Kemudian buruh yang kedua, itu yang bagian bikin cetakan aja gitu. Jadi dia specialize. Yang buruh yang ketiga yang kemudian motong aja gitu. Maka dengan division of labor seperti ini, pin yang dihasilkan dalam satu hari itu bisa jauh lebih banyak. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan tadi ya, comparative advantage. Tapi intinya bahwa coba pikirkan cara division of labor. Mungkin waktu buku ini ditulis belum ada itu, belum terpikir division of labor. Ini buku yang kedua yang menjadi magnum opus, yang membuat Adam Smith terkenal. Kemudian di slide berikutnya saya akan menunjukkan ini fakta sejarah yang mungkin banyak belum kita tahu dan tidak ditulis di buku-buku ekonomi, adalah bahwa Adam Smith itu ternyata pernah menjadi Commissioner of Customs and Salt Duties untuk Scotland. Mungkin padanannya kalau dalam bahasa Indonesia ini Dirjen Pajak. Dirjen Pajak. Iya, Dirjen apa ya? Dirjen Custom itu apa namanya? Dirjen Bea Cukai. Gitu. Jadi orang ASN ya, Mas? ASN-nya nggak kira-kira eselon 1. ASN-nya langsung eselon 1. Jadi Adam Smith setelah pernah menjadi akademik, pernah menjadi personal tutor, pernah jadi public speaker, penulis yang terkenal, dan menjadi Commissioner of Customs. Konon jabatan ini didapat ya selain karena beliau waktu itu sudah seorang yang sangat terkenal dengan buku-bukunya, juga didapat dari koneksi tadi, ingat waktu Adam Smith pernah menjadi personal tutor. Jadi ayah dari anak yang dia tutor itu ternyata orang berpengaruh yang bisa mungkin ini KKN zaman dahulu gitu ya, menempatkan Adam Smith di posisi Dirjen Bea Cukai, dan selama 12 tahun. Jadi bukan waktu yang singkat sampai meninggalnya. Jadi kalau jalan-jalan ke Edinburgh, nah ini tempat pertama kalau teman-teman Suara Kebebasan harus ke sini. Tempat pertama yang harus dikunjungi, ada patung besar Adam Smith. Ini menarik karena tadi Adam Smith bukan
lahir di Edinburgh, sekolahnya juga tadi ingat ya bukan di Edinburgh tapi di Glasgow, tapi kok dapat kehormatan patung yang begitu besar. Rupanya karena selama 12 tahun pernah jadi ASN, pernah jadi eselon 1 untuk Scotland. Nah, seperti namanya Dirjen Bea Cukai itu apa ini? Dirjen Bea Cukai itu kan apa? Menegakkan peraturan ya, enforcing law, terutama apa? Smuggling. Yang proses ekspor impor tadi. Harus bayar pajak impor, harus bayar pajak ekspor, harus mungkin kalau zaman dulu apa misi harus mendaftar sebagai eksportir yang resmi lah, importir yang resmi gitu-gitu deh. Dan itu kan ironis. Berarti Adam Smith ini bukan free trade tapi mercantile dan bahkan menjadi regulator di dalam mercantile system. Banyak yang tidak tahu ini, bahkan di fakta sejarah, dan masih sedikit juga yang menuliskan tentang ini. Oh ya, karena menjadi dirjen bea cukai, maka mulai retire, udah nggak nulis lagi, udah nggak nulis buku, dan jadi udah boleh bilang semi-retire. Tapi tetap dapat gaji dari pekerjaan sebelumnya, sehingga gajinya double, dari quarter off. Jadi kalau ke Edinburgh nanti bisa selain mengunjungi patungnya juga mengunjungi rumahnya. Nanti lihat rumahnya yang besar, bagus gitu ya, dengan hidupnya yang well off itu. Nah, tadi saya bilang bahwa fakta ini jarang ditulis, jarang dibahas, tapi ada satu yang membahas ini, bisa nanti kalau ada yang berminat bisa dibaca di waktu yang senggang. Bagaimana sih sebenarnya kerjaan Adam Smith di Custom House itu? Apakah benar Adam Smith itu murtad ya dari free trade yang dia ajarkan menjadi merkantil? Itu di sini. Dan kesimpulan singkatnya saya ambilkan beberapa aja, bahwa Adam Smith itu selama menjadi Dirjen Bea Cukai itu seorang regulator yang tough gitu ya. Jadi tulisan ini tuh merangkum ribuan minutes of meeting gitu, semacam catatan-catatan yang masih tersisa dari masa-masa Adam Smith sebagai Dirjen Bea Cukai. Dan kelihatan bahwa Adam Smith ini bukan cuma jadi tukang tanda tangan, tapi memang bekerja sesuai job desk-nya, menjadi regulator, dia prosecute melakukan penuntutan, seizure itu merampas gitu ya, bahkan burning vessels kayak dulu Menteri Kelautan kita gitu kan, ketika ada kapal yang tidak bayar cukai ya tenggelamkan kata Adam Smith. Jadi tenggelamkan itu dari Adam Smith itu sudah ada tenggelamkan gitu. Jangan-jangan terinspirasi Mas itu dari Adam Smith. Mungkin sebenarnya. Tapi inti dari semua ini kan ini ironi gitu. Di bukunya Adam Smith tuh bilang kita harus less regulation gitu kan supaya free trade. Tapi yang bersangkutan sendiri menjadi regulator. Dan tidak ada catatan selama 12 tahun itu yang menunjukkan bahwa Adam Smith menjadi deregulator. Ini artinya. Kan bisa saja misalnya ya, menjadi Dirjen Bea Cukai, tapi kemudian di dalamnya menderegulasi. Misalnya menghapus tarif impor atau menghapus ini itu. Enggak, tidak ada catatan itu. Jadi Adam Smith itu bukan deregulator. Adam Smith itu regulator. Kesimpulan terakhir dari artikel ini adalah bahwa Adam Smith itu terlalu dielu-elukan, terlalu dibanggakan gitu kan, over scholarization. Benar, dia itu scholar, dia itu intelektual, dia punya produk buku yang semua bisa kita baca sampai sekarang, dan bukunya juga bagus. Tapi dia punya sisi lain, seperti halnya kita gitu ya, di balik keindahan atau kebaikan itu ada sisi-sisi gelapnya. Nah, sisi gelapnya itu yang kurang dan sebenarnya perlu diangkat lagi. Jangan terlalu scholar lah, bahwa Adam Smith juga pernah menjadi pelaku di lapangan yang berbeda dengan apa yang dia ajarkan. Anyway,
Kemudian di akhir dari hidupnya, oh ya ini gambar rumahnya ya, yang tadi saya bilang. Rumahnya bagus ya, dengan gaji sebagai Dirjen Bea Cukai. Ini tidak jauh dari patungnya dan tidak jauh juga dari makam. Adam Smith tidak pernah menikah, jadi di rumah ini dia tinggal dengan ibunya saja. Dia sayang sekali sama ibunya, dan nggak pernah ketemu ayahnya tadi ya. Ibunya meninggal, tidak lama kemudian Adam Smith juga meninggal di salah satu dari kamar ini di rumah ini. Rumah ini by the way sekarang sudah dibeli, jadi sempat teronggok gitu, sempat terabaikan. Sekarang sudah dibeli dan dibeli oleh University Heriot namanya, dan dijadikan semacam conference center, semacam education center. Jadi teman-teman Suara Kebebasan wajib, ini wajib, ini Mekahnya kita gitu ya. Di dalam ada exhibition tentang kehidupan Adam Smith, ada, boleh dicek websitenya, ada event-event tentang ya mungkin seperti ini ya, public lecture, ada conference, ada apa itu, wajib dikunjungi. Di sini juga Adam Smith menerima tamu lah, teman-teman baiknya gitu. Jadi mungkin bayangkan David Hume sering berkunjung. Dan saya harus mention ini, David Hume sama Adam Smith itu hanya 2 dari sekian banyak yang namanya tokoh Scottish Enlightenment. Jadi kalau teman-teman itu belajar sejarah, itu ada masa di mana Scotland ini, terutama ibu kotanya Edinburgh, itu menjadi kiblat dari ilmu pengetahuan. Tadi di awal saya sudah singgung sedikit itu beberapa tokoh yang modern ya, tapi banyak sekali tokoh-tokoh yang sebelum itu. Gitu. Kalau geologi mungkin pernah dengar nama James Hutton. Gitu. Kalau kimia ada lagi. Jadi di masa itu sampai ada istilah Athens of the North, gitu. Jadi Athena yang di utara. Lahirnya pemikiran-pemikiran baru. Padahal tidak lama sebelum ini kan era Adam Smith itu sekitar 1750 sampai 1790 ya. 100-200 tahun sebelum itu, Scotland itu gelap. Gelap bukan dalam pengertian nggak ada lampu, tapi gelap dalam tadi yang saya bilang, pemikirannya yang jumud gitu. Nah, kalau jalan-jalan di sekitar Old Town itu ada banyak public execution. Bagaimana zaman dahulu itu seperti guillotine gitu ya, ada penjahat itu ya diumumkan di alun-alun lalu kemudian dieksekusi. Ada juga public execution khusus untuk witches, untuk perempuan. Ini mungkin topik yang menarik untuk kita bahas lain kali ya. Bagaimana perempuan itu sering menjadi korban. Misalnya ada yang pintar ngomong, yang kayak Mbak Dinda ini ya, cerdas, pintar ngomong. Wah itu akan dituduh witches itu. Siap dibakar. Dibakar. Aduh. Di Edinburgh itu banyak titik-titik pembakaran, itu sekitar 1.600. Jadi sekitar 100-200 tahun sebelum Scottish Enlightenment. Bahkan aliran sungai yang di bawahnya itu sering dilempar gitu aja, Mbak. Dilempar gitu kan. Kita lihat kalau dia tidak mati, dia itu witches gitu. Tapi kan orang pasti mati. Akhirnya udah mati. Jadi kayak sumpah pocong gitu ya, Mas? Nah, jadi Scotland itu mengalami transformasi besar dari zaman kegelapan ketika mudah menuduh orang, ketika percaya kepada mistik gitu kan, banyak mistik, menjadi tadi reason, age of reason, dan seperti David Hume bahwa apa evidence-nya, kenapa kamu bilang begitu gitu kan, Adam Smith, kemudian banyak ilmuwan-ilmuwan lain. Anyway, ini adalah makam Adam Smith, tidak jauh dari rumah. Adam Smith ini awalnya sebenarnya makamnya tidak sebagus ini gitu ya, tapi kemudian sebagai bentuk penghargaan dibangunkanlah yang proper gitu. Dan ini sering menjadi tempat kunjungan. Ya kalau seorang belajar ekonomi atau ekonomis, rasanya ini adalah Ka'bah gitu ya, yang didatangin, disiarahin gitu ya. Dan saya ingin mengutip satu sebenarnya bukan saya ngutip, ini yang bangunin makam ini yang mengutip tulisan dari
Adam Smith dan di carve di situ, diukir. Mungkin kalau nggak terbaca jelas saya bacakan. Jadi the property which every man has in his own labor. Jadi apapun properti kita yang kita hasilkan dari pekerjaan, kita bisa dapat uang. Kalau kemudian kita belikan rumah atau kita belikan mobil atau kita belikan alat produksi, it is the original foundation of all other property. Itu properti yang menjadi dasar kayak ini tadi ya. Kalau kita bisa dapat rumah gitu, rumah itu nanti kemudian jadi aset yang lain, properti yang lain itu menjadi dasar. So it is the most sacred and inviolable. Oleh karena itu, properti yang dihasilkan dari kerja keras kita, kerja keras setiap manusia, itu adalah sacred, itu adalah berharga, itu adalah sakral gitu ya, inviolable, dan tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diambil. Ini kan yang dimaksud intellectual property zaman sekarang. Ini Adam Smith belum tahu tuh yang namanya hak atas kekayaan individu itu belum ada. Tapi inilah yang sudah disadari gitu. Kalau suatu negara atau nation tadi ingin maju, itu hargai kekayaan individu. Seorang punya ide nulis buku, ya jangan dibajak. Susah payah bikin film, ya jangan dibajak, gitu kan. Susah payah beli rumah atau tanah, ya jangan disita, jangan diambil alih tanpa alasan. Itu pesan yang akan dibaca oleh setiap peziarah ke makam Adam Smith ini di Canongate. Satu lagi, slide terakhir saya adalah buku ketiga Adam Smith. Mbak Dinda pernah dengar nggak buku ketiga? Karena biasanya orang hanya berhenti di buku kedua. Betul. Dari Moral Sentiment sama The Wealth of Nation. Nah, kok ternyata ada buku ketiga gitu kan? Buku apa itu? Jadi waktu ingat tadi meninggal di salah satu kamar di ruangan ini, Adam Smith itu berpesan. Ini sudah kebiasaan zaman dahulu ya. Ini kebiasaan kayak meninggalkan wasiat gitu ya kepada teman-temannya. Salah satu tadi James Hutton. Bahwa nanti kalau aku meninggal, tolong catatan-catatan yang ada di meja di study room itu dibakar, dihapuskan, dibuang lah. Gitu. Ini biasa jangan, karena orang dulu kan tidak ingin karyanya itu half baked gitu ya, yang bukan best of his mind gitu. Karena untuk jadi sebuah buku atau sebuah chapter itu kan sering berkali-kali gitu. Jadi kalau belum ready ya jangan dipublish. Padahal banyak sekali catatan Adam Smith itu. Kecuali satu. Jadi ada bundelannya itu yang nggak dibakar, yang nggak dibuang, dihancurkan. Itu yang kemudian menjadi buku yang namanya Essays of Philosophical Subjects. Jadi bayangkan betapa kayak Renaissance man ya, seorang Adam Smith ini. Dia menguasai yang kalau sekarang itu udah jadi berbagai bidang ilmu, mulai dari filsafat, sosiologi, ekonomi, mungkin ada politik. Sekarang nulisnya tentang apa juga? Astronomi, tentang ancient physics. Ini bahkan ada logic. Ini adalah contoh istilah Renaissance man itu seperti ini. Jadi memang cita-cita Adam Smith itu kan menciptakan standar baru yang tinggi bagi ilmu-ilmu sosial. Zaman dahulu kan yang dianggap sebagai, ya mungkin sampai sekarang ya, yang dianggap sebagai super science itu kan hard science, macam Isaac Newton itu, an Englishman, yang fisik. Tapi bagaimana dengan sosial? Itu yang coba standarnya dinaikkan dengan sistematis oleh Adam Smith. Essays of Philosophical Subjects ini kemudian diterbitkan oleh temannya dua ini, yang dapat wasiat itu James Hutton sama Joseph Black. Joseph Black ini ahli kimia, kalau James Hutton ini ahli geologi. Dan diterbitkan secara posthumous. Apa itu posthumous? Diterbitkan setelah yang menulis meninggal. Sengaja. Jadi rupanya Adam Smith itu sengaja pesan supaya ini hanya terbitin nanti loh kalau saya sudah meninggal. Pertanyaannya, kenapa begitu gitu kan?
ada yang menjelaskan seperti ini. Ini saya kutip dari salah satu bukunya. By the way, cara nulis Adam Smith ya seperti ini ya. Ini English zaman dahulu. Mungkin IELTS 9 aja agak sulit kita kita memahami, apalagi kalau IELTS-nya kurang dari itu. Kalimatnya kan bulat gitu ya, nggak kayak zaman sekarang, sastra lah gitu. Tapi anyway, saya garis bawahi beberapa hal. Jadi Adam Smith bilang begini, bahwa di dalam semua agama gitu kan, termasuk agama yang politistik, yang dianut oleh nenek moyang kita dahulu gitu ya, politistik itu yang punya banyak Tuhan, itu irregular events of nature, gempa bumi, bencana banjir, hujan deras, atau irregular events of nature, itu ascribe to the agency and power of God. Sering dikaitkan atau ditautkan, menurut kita zaman dahulu itu disebabkan oleh power of God. Padahal kata Adam Smith bahwa fire burns, bahwa api itu panas, bahwa water refresh, air itu dingin, heavy body descends, kalau barang berat itu akan jatuh ke bawah, lighter substance fly, misalnya kayak daun itu bisa terbang. Itu adalah necessity of their nature, gitu kan? Itu adalah ya sudah nature-nya seperti itu, gitu. Berat karena gravitasi. Dulu mungkin bahasanya bukan gravitasi, ya. Berat akan jatuh ke bawah, ringan akan terbang ke atas. Jadi itu bukan invisible hand of Jupiter atau ada kekuasaan besar lain yang menyebabkan itu. Jadi penjelasannya adalah Adam Smith ini tidak ingin menjadi kontroversi karena dia lihat sendiri apa yang terjadi kepada teman baiknya tadi ya, David Hume, seorang yang secara terang-terangan mengkritik agama. Dia tidak ingin seperti itu. Jadi nanti aja deh kalau aku udah meninggal, karena ini pasti akan kontroversial gitu pada mereka yang religius, yang tadi ascribe banyak faktor itu adalah penyebabnya adalah karena kehendak Tuhan dan seterusnya. Ini slide terakhir Mbak Dinda tentang hidup dan pemikiran Adam Smith. Hanya di permukaan ya, hanya kita scratch the surface. Tapi mudah-mudahan ada pengetahuan baru, ada pemahaman baru tentang seseorang yang bernama Adam Smith. Terima kasih banyak Mas Nurul Holito. Ini saya membayangkan kita lagi grup tour nih, dan ini yang eksklusif ya karena kita cuma berdelapan di sini. Dan terima kasih juga untuk foto-foto dan narasi yang begitu menarik, terutama tadi ya, bahwa at the end of his life apparently dia malah menjadi seorang birokrat ya, birokrat sejati. Saya nggak tahu apakah itu juga mengkonfirmasi konflik yang dia tulis dalam The Moral Sentiments, di mana juga orang tuh ada self interest-nya juga, di sisi lain ada simpatinya, and in this case perhaps dia dengan segala macam alasannya melihat bekerja sebagai echelon 1 dengan segala privilege, dan dia sudah selesai gitu loh Mas, dengan scholarly achievement-nya, dengan buku-bukunya dia, dan dia menikmati itu, but at the same time ada reality juga yang membuat ya satu idealisme sebagai seorang scholar akademik, dan dia berhadapan ketika dia duduk sebagai seorang birokrat, dan itu juga sebenarnya sangat menarik ya. Sebelumnya nih, sebelum kita ingin diskusi atau teman-teman jika ada yang berkomentar, Mas Nurholi, saya punya waktu sampai jam berapa? Nih karena kita saking cerita seru, nih kita 1 jam baru ngobrolin paparannya Mas Nurholi, so masih diizinkan sampai jam berapa nih? Setengah jam lagi atau bagaimana? Ya boleh ya, 15 menit lagi boleh deh. Oke, 15 menit lagi. Oke. Teman-teman di sini silahkan kalau ada komentar maupun pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Kalau dari saya sebenarnya yang menarik itu adalah bagaimana dia punya terms-terms yang juga catchy ya Mas di masa itu, invisible hand gitu. Sementara tadi kayak Mas Nurholito bilang, ya saat itu juga orang-orang tuh yang masih klinik-klinik juga, yang masih antipati lah, even untuk reasoning yang kayak dilakukan oleh David Hume, dan ternyata mungkin dia juga sangat terinspirasi oleh David Hume atau meneruskan karya-karya David Hume sampai muncul di
karyanya yang ketiga nih ya, saya juga baru ngeh gitu, karena kalau bicara libertarian kayaknya nggak sampai ke situ. Mungkin udah dianggap cukup memalukan ketika menjadi regulator kali ya. Tapi kalau di sana nih Mas, kalau pertanyaan aja secara Mas Nurholisol juga sekolah di sana, seberapa sih misalnya karya-karyanya Adam Smith itu dibahas gitu saya nggak tahu apakah itu di kelas pengantar gitu, karena saya di development studies di New Zealand aja itu juga masih dibahas, meskipun rada-rada sekilas ya, karena kayaknya juga nggak ke situ kiblatnya. Itu gimana tuh Mas, dengan melihat transformasi kehidupan Adam Smith gitu, dan dia brilian ya, terutama dilihatnya dari karya akhirnya itu, yang tadi Mas share. Mungkin bisa di-share juga ke kita-kita. Ya. Kalau saya kan di sini kuliahnya di business school ya, jadi mungkin bisa saya tambahin gini, UK University itu terkenal dengan ilmu-ilmu tua. Apa itu ilmu tua? Ya ilmu yang zaman Adam Smith ini, filsafat, hukum, apa ya? Kalau zaman dulu sih moral, filosofi gitu. Bahkan sampai sekarang ada university namanya St. Andrews, itu ada kota lagi di utara. Itu yang masih mempertahankan jurusan itu, nama jurusannya itu adalah metaphysics. Jadi padahal kalau orang Indonesia kan metafisik itu kayak kesurupan gitu ya, bagaimana menangani orang kesurupan atau kena santet. Tapi di sini ini adalah warisan dari zaman dahulu, ilmu tua tadi, metafisik. Kenapa orang berbuat baik? Kenapa ada orang jahat gitu? Pertanyaan-pertanyaan yang filosofikal. Itu yang sudah dari dulu ada dan sampai sekarang diteruskan, dan itu adalah kekuatan dari universitas-universitas di UK. Ya karena memang universitas tua ya. Sementara ilmu-ilmu baru gitu ya, macam saya ini bisnis, finance, economics itu kan juga baru sebagai disiplin gitu. Itu tidak terlalu kuat lah boleh bilang. Nah, itu kan saya kebetulan pernah kuliah di Amerika, itu kan dominasinya Americans ya. Apalagi kalau sudah sampai IT, computer science, itu udah dominasinya Amerika. Jadi saya secara pribadi tidak ketemu pembahasan seperti itu karena ilmu saya itu ilmu baru di UK. Tapi saya dengar dari yang misalnya kuliah filsafat, ya mereka tuh seperti kalau kuliah terutama di Scotland atau di Edinburgh ini kayak belajar langsung dari sumurnya gitu ya. Saya bayangkan mungkin kayak Mbak Dinda yang humanities atau mungkin ada teman-teman yang belajar filsafat. Ya bayangin ya, kesini ini belajar dari David Hume langsung gitu, lihat rumahnya, lihat bukunya Adam Smith, ini ada di perpustakaan yang first edition gitu ya. Bahkan catatan-catatan tadi ya, yang masih sempat ada yang diselamatkan tuh sekarang menjadi koleksi University of Edinburgh. Jadi saya bayangkan kalau saya ini mahasiswa filsafat atau mahasiswa sosiologi, saya akan sangat-sangat inspired, sangat-sangat bangga untuk bisa belajar langsung dari sumbernya gitu, belajar dari tulisan-tulisannya, mungkin duduk di bangku yang sama dengan idola-idola saya saat itu. Jadi kalau ada yang mau memperdalam ilmu tadi, ilmu tua tadi, please come to Edinburgh gitu. Dan di sini this is the beginning of everything dari semua yang kita pelajari, kita tahu tadi. Oke, nih sambil menunggu teman-teman, kita masih punya 15 menit kurang lebih. Silakan raise hand atau tulis di kolom chat kalau ada tanggapan atau pertanyaannya. Tadi Wildan sempat bilang The Wealth of Nation-nya Adam Smith melahirkan teori ekonomi modern. Keren lah ya. Dan itu juga dari kita yang mempromosikan gagasan kebebasan, setidaknya dari poin itu ya kita melihat banyak sekali hal-hal atau konsep-konsep dasar yang memang menjadi landasan dari sistem kapitalisme. Nah ini kembali nih, saya malah juga jadi tertarik dengan kehidupan yang ironi itu ya. Tadi kan dibilang bahkan dalam 12 tahun dia bekerja gitu di Bea Cukai, tidak ada juga dia menyarankan deregulasi, malah jadi mungkin semakin memperkuat peran negara ya. Tapi saya nggak paham tuh apakah di konteks itu kan tadi dia bilang Mas yang di bukunya itu yang pertama bahwa perlu ada justice system. Apakah itu menjustifikasi dia menjadi seorang regulator daripada deregulator gitu? Apakah? Tapi kan itu kesannya jadi ironi sekali ya, malah justru dia
menentang perdagangan, malah jadi hard nose banget gitu regulator. Ada nggak sih penjelasan soal itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kesannya kan kalau dia challenging gitu ya, kalau soal kekayaan suatu negara itu jangan cuma bukan dilihat dari dia punya akumulasi gold dan silver sebanyak apa, tapi dilihat dong dari GDP-nya istilahnya seperti itu, atau dari trade-nya, free trade gitu. Dan memang dia bicara soal supply dan demand kan. Tapi apakah di konteks itu kita bisa lihat juga, misalnya kalau dari sisi HI nih dan sejarah, apakah dia juga bisa dilihat sebagai seorang pasifis sebenarnya, yang mengusung, ya kan seperti itu ya orang-orang liberal sebenarnya, mendukung perdagangan daripada perang seperti itu. Dan di konteks itu kan juga sebenarnya kayak Mas Nurholiso bilang, malah lebih banyak kental itu adalah kolonialisasi, lebih sering perang, perampasan. Ada nggak sih sebenarnya kalau cerita atau mungkin yang ditahu dari sisi itu yang dia bisa agak-agak di sisi diplomatis seorang Adam Smith lah ketika menjadi birokrat. Mungkin bisa di-share sambil saya lihat pertanyaan di sini. Free trade dan free market itu apakah sama? Ada pertanyaan sekalian deh, Mas Nurholiso. Sorry nih, saking tertariknya. Thank you. Oke, Mbak Dinda dulu tadi ya. Jadi ini saya sangat menyarankan untuk baca langsung artikel ini. Ini menarik sekali karena pertama tadi fakta yang jarang diketahui, kedua jarang pula dibahas. Jadi dijelaskan di sana secara rinci dokumen apa saja yang para peneliti ini kumpulkan gitu kan, kemudian apa kalimat-kalimat catatan di sana. Sampai mereka bisa sampai pada kesimpulan bahwa Adam Smith ini over scholarized gitu. Jadi memang ironi apa kita mungkin agak nggak terima ya. Kayak kalau kita punya idola, terus ternyata idola itu belakangan nyabu gitu misalnya, atau tertangkap polisi gitu kan, pasti kita waduh denial gitu kan yang pertama. Bagaimana bisa Adam Smith promotor dari free trade kok jadi dirjen bea cukai? Maksudnya gini deh, nggak kurang-kurang gitu loh ironinya. Bisa aja kan dia jadi ASN tapi di Menteri Pendidikan gitu ya, atau Menteri Luar Negeri. Ini enggak, dirjen bea cukai. Jadi right at the heart of his own idea gitu. Yang bilang harus free trade, ekspor import, tapi kok dia malah ngutip cukai gitu. Maka the only explanation adalah ya dia ini double life gitu ya, ya bukankah itu kita pada umumnya gitu. Double agent. Bukankah kita itu pada umumnya, kalau kita tuh kelihatan baik-baik saja ya karena kebetulan hanya yang kelihatan yang baik saja gitu kan. Itu bahwa Adam Smith juga manusia lah gitu ya. He's not Superman gitu. Dia ambil uangnya, dia nikmati pekerjaannya, walaupun itu berbeda dengan apa yang dia ajarkan. Gitu. Ada itu semua di catatan-catatan itu. Bahkan sengaja dicari apakah ada tanda-tanda dia ini menjadi deregulator. Apakah memang dia kan ada tuh yang niat menjadi ASN atau apa gitu karena ingin memperbaiki sistemnya dengan begini gitu. Itu enggak gitu. Dia ini mengerjakan sistem itu gitu, mengerjakan sistem itu. Maka jawaban atau kesimpulan yang possible way to reconcile konflik ini adalah ya karena kita tuh kurang melihat sisi lainnya dari Adam Smith aja. Terlalu diagung-agungkan sebagai scholar. Terlalu diagung-agungkan ide-idenya saja, tapi kurang melihat 12 tahun terakhir dia sebagai apa. Tadi ada kemudian pasifis ya. Saya sendiri sih belum pernah ketemu ya ucapan, karena ini The Wealth of Nations itu tebal ya. Tebal, kemudian bahasanya itu ya bahasa antik, British antik gitu. Jadi bolak-balik harus baca. Tapi saya tidak akan heran kalau misalnya memang ada sebenarnya seorang pasifis. Karena dengan promote free trade, apalagi di era kejayaan British Her Majesty saat itu kan beda gitu. British itu kan koloni, kok ini malah promote free trade gitu, yang
menempatkan lawan pada posisi yang seimbang. Jadi bisa jadi saya tidak terkejut kalau memang Adam Smith ini sebenarnya seorang pasifis. Tadi ada pertanyaan free trade sama free market. Mungkin lebih spesifik free trade karena pengertiannya adalah ini ada konteksnya kan kita pahami ini adalah perdagangan antar dua nations, antar negara gitu ya. Sementara kalau free market itu kan bisa di dalam kota Edinburgh sendiri, bisa di dalam UK sendiri. Tapi yang dia promote dari ide ini adalah nations, the wealth of nations. Mengapa UK gitu sebagai nation itu bisa tumbuh sementara saat itu mungkin yang masih backward siapa Sweden gitu misalnya Sweden itu enggak tumbuh. Jadi free trade itu akan lebih restriktif karena kita akan membahas dua teritori yang berbeda, di mana setiap teritori itu mungkin memiliki sistem, memiliki birokratnya masing-masing. Tapi ya ternyata sampai sekarang itu benar kan masih relevan free trade itu, terutama karena makin banyak nations itu. Maksudnya kita bayangkan zaman Adam Smith 1776 itu kan jumlah negara mungkin belum 200 ya kayak sekarang. Sekarang makin banyak 200 sehingga notion atau konsep free trade itu menjadi lebih banyak evidence-nya sekarang, lebih banyak pembuktiannya dengan semakin banyak nations. Zaman dulu kita belum mengenal Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina itu belum lahir gitu kan saat itu, belum dianggap dan belum ada statistik untuk membuktikan. Dan sekarang apa yang menjadi konsep, menjadi ide saja waktu itu masih baru ternyata menemukan pembuktian hard science-nya gitu, boleh dibilang kayak ya tiap hari kan terlihat terbukti bagaimana negara yang bisa maju itu adalah negara yang free trade, yang dia spesialis pada satu ya misalnya Singapura apa sih yang bisa dia kontribusikan gitu kan, negara kecil tapi bisa makmur, Hong Kong gitu. Jadi ratusan tahun sebelum ada bukti secara empiris, Adam Smith sudah mengidekan free trade. Ini ada dua pertanyaan, mungkin saya langsung rekap aja, Mas Nurholisho dari Wildan. Dia bilang, ini apakah invisible hands itu jadinya merujuk ke free market? Nah, dalam konteks invisible itu, gimana sih praktiknya bagi kehidupan bernegara gitu? Nah, sementara tadi Ana melanjutkan ya, jadi dia pikir kan Adam Smith ini dengan Wealth of Nations-nya mempromosikan kapitalisme. Nah, apakah benar kapitalisme itu membuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Baru peran negara seperti apa? Nah, ini saya mungkin menambahkan sedikit nih, karena tadi kan di Adam Smith lagi-lagi dia bilang perlu ada justice system ya, institusi, dan libertarian kan memang sangat mendorong itu, institusi yang kuat gitu untuk menjaga agar kebebasan individu dijaga, pasar bebas dan kebebasan ekonomi juga dilindungi. Tanggapannya Mas Nurholisho tentang dua pertanyaan ini seperti apa? Thank you. Satu-satu dulu ya. Yang pertama Yes. tadi invisible hand. Bagaimana dalam perannya dalam negara. Mungkin kita kembali dulu ke yang dimaksud invisible hand oleh Adam Smith ya. Invisible hand itu adalah bagaimana di tengah suatu yang tidak kita sadari itu sebenarnya ada tangan-tangan yang bekerja. Tangan-tangan itu maksudnya kita ini masing-masing ya. Jadi saya ulangi, ambil contoh tadi nasi di atas meja. Itu kan kita setiap hari kita butuh nasi. Tapi bagaimana nasi itu bisa sampai di atas meja kita? Itu kan ada tangan-tangan yang tangan-tangan bekerja yang tidak kelihatan. Maksudnya begitu. Tahu-tahu nasinya sudah sampai di atas meja kita, dan sudah bisa kita nikmati gitu kan. Ada tangan siapa di sana? Ada tangan mulai dari yang ujung ya, ada tangan yang jualan pupuk misalnya. Ada tangan yang jualan benih padi. Itu kan mereka bekerja. Mereka saling bekerja sama gitu ya untuk membantu kita menikmati nasi. Kemudian tangan si petani itu sendiri. Kemudian tangan petani yang memetik. Setelah itu dibawa ke mesin penggilingan, itu ada tukang penggiling.
kemudian dibawa lagi ke pasar. Itu kan banyak banget tuh. Tangan-tangan dari ujung tadi sampai akhirnya mungkin ojek online yang membelikan nasi itu dan membawa ke meja depan kita. Tangan ini sebenarnya bekerja sama bukan karena disuruh. Bukan karena kita yang, hey, tolong ya, kalian bekerja sama, antarkan piring nasi itu ke mejaku besok jam 7 pagi. Bukan. Bukan karena disuruh. Bukan juga karena pemerintah yang nyuruh misalnya. Kan tadi pertanyaannya bagaimana konsep invisible hand ini di negara. Bukan karena presiden memerintahkan, bukan karena menteri pertanian memerintahkan. Lalu bagaimana tangan itu mau bekerja sama? Karena mereka memuaskan interest masing-masing. Mereka itu sedang cari uang, mereka itu sedang cari nafkah. Yang menjual pupuk itu sedang cari nafkah untuk dia dan keluarganya. Yang jual bibit benih padi juga sedang cari nafkah, petaninya juga sedang cari nafkah, penggilingannya sedang cari nafkah, ojek online-nya sedang cari nafkah. Jadi semua itu sebenarnya ini yang unik ya. Mereka itu tidak sedang bekerja sama untuk kita, tapi mereka akhirnya bekerja sama untuk kita. Saya ulangi ya, mereka tidak sedang bekerja sama untuk kita, tapi akhirnya mereka bekerja sama untuk kita. Itu yang dimaksud dengan invisible hand. Observasi yang dibuat Adam Smith berapa 300-400 tahun lalu dan yang memang itu yang terjadi dalam kehidupan kita gitu kan. Asal manusia itu punya insentif yang cukup dan tadi institusi yang melindungi untuk bekerja bagi dirinya masing-masing, maka dunia ini baik-baik saja. Yang sering terjadi itu adalah ketika insentif untuk bekerja ini rusak. Nah, ini topik lanjutan kali Mbak ya. Ketika ada yang namanya intervensi pemerintah, ada bentuknya subsidi, bentuknya retribusi, bentuknya hadiah, itu maka insentif untuk bekerja sama ini jadi rusak kan. Mereka jadi nggak jadi bekerja sama gitu. Jadi dalam konteks bernegara sebenarnya adalah yang perlu kita perjuangkan itu bagaimana sistem yang membuat invisible hand ini ada dan bekerja. Jangan dirusak gitu. Jangan dirusak dengan insentif-insentif atau kebijakan-kebijakan yang tidak perlu sebenarnya. Itu mudah-mudahan menjawab tadi. Kalau yang kedua pertanyaannya tadi tentang yang kaya makin kaya. Oh, yang kaya makin kaya. Kapitalisme tadi ya. Iya. Mas Nurholis, maaf karena Mas Nurholis kan bilang udah cuma sampai 15 menit tadi ya. Ini sambil mungkin bisa jadi closing statement untuk juga menjelaskan soal ini tadi dari Zahir nih, dia bertanya gitu. Kan di masa itu kayaknya orang berhentinya soal kekayaan negara itu cuma di gold and silver. Kok dia bisa out of the box sih? Bisa keren gitu pemikirannya. Mungkin sekalian penutup. Jangan lupa teman-teman masih ada part 2 loh. Jadi jangan semuanya di sini ya. Thank you. Oke. Apakah benar kapitalisme? Jadi gini. Sebenarnya kalau kita baca gitu kan. Cuma memang tidak mudah membaca The Wealth of a Nation. Tidak mudah memahami pemikiran. Ini baru pemikiran satu orang gitu kan, Adam Smith. Adam Smith itu maka akan jauh sekali gitu dengan apa yang kita bayangkan sebagai kapitalisme. Saya pernah baca ada analis lain tentang Adam Smith. Adam Smith itu juga alergi terhadap korporasi. Adam Smith itu alergi terhadap monopoli. Jadi kalau kemudian Adam Smith kapitalisme, monopoli, kaya tambah kaya, itu kayaknya apa? Cocok logi yang terlalu jauh deh, gitu ya. Kayak menyambung-nyambungkan yang nggak nyambung gitu sebenarnya. Tidak seperti itu garis lurusnya. Adam Smith itu alergi terhadap government, seperti halnya dia juga alergi terhadap korporasi. Mungkin Adam Smith juga kalau hidup di zaman sekarang sakit kepala dia lihat monopoli oleh Google atau monopoli oleh Facebook gitu kan, monopoli dimanapun monopoli, karena bukan itu yang dia inginkan gitu. Market system yang memungkinkan orang memiliki tadi akses, kemudian bisa well off masing-masing. Nah, dalam konteks itu maka saya harus koreksi, kapitalisme itu satu tadi ya, bukan itu maksud Adam Smith. Yang kedua, bahkan kapitalisme itu sendiri bukan seperti yang
disebut orang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Sudah banyak bukti, bisa lihat di berbagai statistik. Kapitalisme itu memang yang kaya tambah kaya, tapi part yang kedua, yang miskin itu nggak tambah miskin loh. Kesimpulan yang keliru. Dalam kapitalisme, yang kaya memang tambah kaya, yang miskin ikutan naik. Yang miskin ikutan, mungkin tidak langsung jadi kaya, tapi dia nggak jatuh miskin. Ketika yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, jurang yang makin lebar, itu bukan itu yang dimaksud kapitalisme. Contoh paling besar, contoh paling mudah yang paling besar di depan mata kita itu adalah negara China. China 1970 bandingkanlah dengan China 2010 atau 2020 ini ya, dalam span 30-40 tahun. Yang dulu itu hanya kampung backwards gitu ya. Sekarang bisa menjadi superpower seperti itu. Apakah orang kaya di Cina tambah kaya? Benar. Tapi apakah orang miskin di Cina tambah miskin? Kan enggak. Semiskin-miskinnya orang Cina sekarang misalnya, itu bisa punya rumah, punya mobil gitu kan. Jadi itu adalah karya besar dari tadi free trade. Ketika China, gimana sih China mendapatkan wealth-nya itu? Ketika dia open up kan. Ketika dia mulai ekspor dan dia mulai impor. Ketika dia berkompetisi masuk ke pasar dunia berantem dengan pemain-pemain lain. Jadi tidak benar itu yang miskin tambah miskin. Bagian yang itu tidak benar. Bukan itu yang dimaksud kapitalisme. Yang terakhir tadi tentang kenapa dia bisa berpikir out of the box, kenapa bisa masa kegelapan itu. Iya. Itu juga menarik karena Adam Smith tadi sudah saya tunjukkan ya, dia itu bukan lahir di keluarga yang bangsawan gitu ya. Bahkan dia pernah kerja sebagai guru les. Maksudnya begini, kalau dia punya privilege, kalau anak sekarang kan ngomong privilege. Kalau dia punya privilege lahir di keluarga kaya, kemudian suka diajak ke luar negeri, maka wajar kalau dia punya pemikiran yang jauh melampaui masa. Tapi Dan Smith itu orang biasa, ya yang sekolah dan membuka pikirannya gitu ya. Mungkin dulu belum ada data. Kalau saya sekarang studi misalnya harus ada data, kemudian kita run model, regression gitu kan. Kita collect data dari Amerika, kita bandingkan sama Australia, lalu kita bisa ambil kesimpulan. Nah ini zaman dulu ya, nggak tahu Amerika itu di mana, Australia itu di mana, apalagi datanya. Lalu saya bayangkan bagaimana Adam Smith bisa sampai pada kesimpulan seperti itu, ya tadi dia jalan di pantai ya Mbak, jalan kaki di pantai bolak-balik, mikir kenapa ya ada negara yang kaya, ada yang nggak kaya gitu kan. Dia duduk di depan pasar, mungkin dia perhatiin kenapa ya orang mau saling jual beli dan nggak berantem gitu kan. Yang punya apel jual apelnya, yang punya jeruk jual jeruknya, bahkan mereka bisa saling bertukar yang apel dengan jeruk, akhirnya sama-sama pulang happy misalnya. Dari observasi seperti itulah maka dia bisa menulis dan muncul teori. Kalau saya sekarang nggak bisa, harus ada dulu datanya mana gitu yang baru bisa sampai kesimpulan. Jadi kok bisa sampai begitu ya? Mungkin itu Adam Smith itu dihadirkan di dunia untuk menjadi inspirasi kita semua gitu ya. Jadi kalau kita sekarang punya banyak kelebihan dibandingkan Adam Smith, bisa keluar negeri, bisa nonton YouTube, bisa lihat data, bisa run pakai Stata, Python, data science. Harusnya kita bisa lebih dari Adam Smith. Terima kasih banyak Mas Nurholiso, candidate doctoral researcher ya at University of Edinburgh, dan juga beliau adalah Dewan Pengawas di Yayasan Kebebasan Indonesia. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi. Ini malam yang larut, saya salut juga, dan semoga ini karena kebanyakan untuk teman-teman yang akan ikut kelas daring hari Sabtu, jadi ada gambaran awal. Dan jangan lupa untuk teman-teman akan ada part 2, karena tadi banyak sekali pertanyaan yang saya rasa penasaran nih dalam praktiknya di kehidupan kenegaraan, ekonomi politik, perdagangan internasional seperti apa sih
aplikasi atau refleksi dari pemikiran Adam Smith ini. Jadi teman-teman stay tune, cek juga di sosial media Suara Kebebasan, cek juga cerita dan rangkumannya di portal kami di suarakebebasan.id. Mas Nurholiso dan teman-teman jika tidak keberatan, kita foto bareng boleh, mungkin boleh di stop share screen dulu. Dan kita berfoto bersama. Mungkin beberapa kali ya ini. Ini saya kayaknya perlu belajar juga nih caranya. Kalau yang keberatan untuk tidak memasang kamera tidak apa-apa juga. Oke, kita mulai foto pertama. Saya berdasarkan di laptop saya aja dulu ya. Ya. Pertama, 1, 2, 3. Lalu kayaknya sudah. Ya karena kita ini tur singkat loh ini. Terima kasih banyak Mas Nurholiso untuk waktunya. Kita perbedaan waktunya juga luar biasa. Semoga juga teman-teman di sini terinspirasi untuk sekolah di sana atau jadi turis di sana. Kayaknya seru nih. Masih lama nggak di sana Mas Nurholiso? Masih. Iya tuh, apalagi kayak apa tadi Athens of the North ya. Saya pernah jadi tour guide-nya Bu Sri Mulyani. Jadi kalau ke sini bisa nanti kasih paket Sri Mulyani. Luar biasa ya. Nah, ini jadi cerita yang menarik. Jangan lupa untuk ikuti Liberty Talks, Forum Kebebasan, dan publikasi kami. Dan juga lanjutan dari Adam Smith ini. Kita tunggu waktunya lagi dari Mas Nurholiso, dan teman-teman juga tetap setia dengan Suara Kebebasan, dan kita bersama-sama mempromosikan gagasan kebebasan Indonesia. Terima kasih, selamat malam, dan salam kebebasan. Terima kasih Mas Nurholiso, sehat-sehat, sukses. Terima kasih teman-teman.